Om Swastiastu, perkenalkan, saya Jufikarna Handoko, NIM 20026120071. Saat ini saya sedang menjalani stase anestesi dan terapi intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sangla, Denpasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai postoperative medicine yang merupakan bagian dari perioperative medicine. Jadi perioperative medicine merupakan perawatan pasien untuk pra, intra, dan pasca operasi untuk mencapai kondisi yang ideal bagi pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Perioperative medicine ini bersifat multidisiplin ilmu dan tidak hanya melibatkan ahli anestesi. Kemudian untuk perioperative medicine ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu preoperatif yang berlangsung sebelum dilaksanakannya operasi, intraoperatif yang berlangsung selama operasi, dan postoperatif yang berlangsung setelah operasi. Saya akan membahas sedikit mengenai preoperatif dan juga intraoperatif. Untuk preoperatif sendiri, ini meliputi evaluasi dari status fisik pasien secara keseluruhan, termasuk riwayat pengobatan, anestesi, dan terapi medis lain, serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Kemudian juga mencari faktor risiko yang berpotensi menyebabkan masalah selama maupun setelah operasi. Kemudian juga menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat, serta menjelaskan kepada pasien mengenai pembedahan, anestesi, dan perawatan intra dan pasca operasi, kemudian meminta informed consent. Kemudian fase berikutnya adalah intraoperatif yang meliputi monitor pasien, yaitu monitor EKG, kemudian tekanan darah, pulse oximetry, dan end-tidal CO2, serta monitor khusus yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian memposisikan pasien. Untuk posisi pasien ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari dokter operator. Pasien dapat diposisikan supine terlebih dahulu untuk diinduksi, kemudian disesuaikan dengan tipe pembedahan. Kemudian yang selanjutnya adalah induksi anestesia umum, yaitu menidurkan pasien, yang bisa dilakukan melalui infus, inhalasi, intramuskular, maupun rektal. Kemudian selanjutnya adalah manajemen jalan napas, yaitu dilakukan intubasi, kemudian pemeliharaan anestesi, dengan pemberian obat pelumpuh otot serta ventilasi spontan. Kemudian bangun dan pemulihan ini dilaksanakan pasca operasi, di mana efek obat anestesi harus benar-benar habis, kemudian pasien diberikan oksigen, dan dievaluasi tenaga dan koordinasi pasien, kemudian diposisikan dengan recovery position. Selanjutnya adalah postoperatif. Postoperatif ini berlangsung di ruang pemulihan atau post anesthesia care unit atau PACU. Untuk postoperatif ini merupakan fase pasca operasi yang dimulai sejak pasien masuk ke ruang pemulihan dan berakhir dengan tindak lanjut pada tatanan klinik atau ruang perawatan bedah atau di rumah. Adapun tujuan dari postoperative medicine ini adalah mengawasi kemajuan pasien sewaktu masa pulih, kemudian mencegah dan segera mengatasi komplikasi yang terjadi, serta menilai kesadaran dan juga fungsi vital tubuh pasien untuk menentukan saat pemindahan ataupun pemulangan pasien. Adapun peralatan standar yang ada pada post anesthesia care unit, yaitu oksigen supply, oksigen face mask dengan berbagai ukuran, stetoskop, resusitasi bag, anestesi face mask, oral airways, nasal airways, suction, jarum, siring, dan gauze pads, alat pengecek analisis gas darah, pulse oximeter, EKG, tensimeter, dan juga cuff. Kemudian untuk pasien transport, pada umumnya pasien yang masih berada pada pengaruh anestesia sebaiknya tidak meninggalkan ruang operasi terlebih dahulu. Setelah pasien memiliki jalan napas yang paten, ventilasi dan oksigenasi adekuat, serta hemodinamiknya stabil, barulah pasien dapat ditransfer menuju dengan post anesthesia care unit dengan posisi Trendelenburg atau backup atau lateral
yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Adapun untuk pasien yang hipovolemia dapat diposisikan Trendelenburg. Kemudian untuk pasien dengan disfungsi paru dapat diposisikan backup. Dan untuk pasien yang berisiko muntah atau perdarahan saluran napas atas, atau untuk mencegah obstruksi jalur napas serta memfasilitasi drainase sekret dapat diposisikan dengan lateral. Pada pasien yang tidak stabil, pasien dapat ditransport dengan tetap terintubasi dengan monitor portable yang terdiri dari EKG, saturasi oksigen, serta tekanan darah. Adapun pada post anesthesia care unit, ini perlu dievaluasi tanda-tanda vital, kemudian menilai komplikasi, serta dengan cepat menangani komplikasi tersebut, serta manajemen nyeri. Yang pertama, untuk evaluasi tanda vital, yang perlu dievaluasi adalah potensi jalan nafas, saturasi oksigen, tingkat kesadaran, tekanan darah, denyut nadi, dan laju pernapasan. Tanda vital ini dievaluasi setiap 5 menit selama 15 menit, atau hingga kondisi pasien stabil. Kemudian evaluasi dilanjutkan setiap 15 menit. Setelah pasien sadar, evaluasi fungsi neuromuskular, nyeri, mual dan muntah, hidrasi dan urin output, serta perdarahan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi komplikasi serta penanganan untuk komplikasi pasien. Komplikasi yang paling sering terjadi postoperatif adalah mual dan juga muntah. Untuk mual dan muntah postoperatif ini memiliki beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya mual dan muntah postoperatif, yaitu dari faktor pasien, seperti usia muda, jenis kelamin perempuan, serta riwayat muntah postoperasi dan juga motion sickness. Kemudian dari teknik anestesi, dengan pemberian anestesi umum, penggunaan obat opioid, dan volatil. Kemudian yang ketiga berdasarkan prosedur operasi, seperti operasi strabismus, telinga, laparoskopi, tonsilektomi, dan payudara. Kemudian dari faktor postoperasi, seperti nyeri postoperasi dan juga hipotensi, itu dapat meningkatkan risiko terjadinya mual dan muntah postoperasi. Adapun untuk profilaksis dan juga terapi mual dan muntah ini dapat diberikan dengan ondansetron 8 mg, kemudian metoclopramid 0,15 mg per kilogram intravena. Serta perlu diperhatikan juga hidrasi yang adekuat, yaitu 20 ml per kilogram berat badan. Komplikasi selanjutnya yaitu hipotermi dan juga menggigil. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya efek anestesi. Yang dapat dilakukan adalah dengan active rewarming seperti diberikan selimut atau forced air warming device untuk meningkatkan temperatur tubuh menjadi normotermi. Kemudian juga dapat dilakukan pemberian meperidine 10-25 mg untuk mengurangi menggigil, dan pada pasien yang terintubasi dapat diberikan muscle relaksan hingga pasien mencapai normotermi dengan active rewarming. Selanjutnya adalah obstruksi jalan napas. Obstruksi ini disebabkan akibat lidah yang menutupi faring pada pasien yang obstruktif sleep apnea. Obstruksi jalur napas juga bisa disebabkan oleh adanya laryngospasme, edema glotis, aspirasi vomitus, sekret atau darah di jalan napas, serta tekanan eksternal trakea. Apabila terdapat obstruksi jalur napas yang parsial, akan terdengar suara nafas yang sonor. Kemudian apabila obstruksi jalan napas total, maka tidak akan terdengar suara. Kemudian juga dapat dilihat adanya paradoxic chest movement. Yang dapat dilakukan adalah jaw thrust dan juga head tilt maneuver, kemudian melakukan pemasangan oral atau nasal airway, intubasi endotrakea, serta pada pasien obstruksi jalur napas akibat edema glotis dapat diberikan kortikosteroid intravena. Komplikasi selanjutnya adalah hipoventilasi.
yang ditandai dengan adanya PaCO2 yang lebih dari 45 mm raksa. Hipoventilasi dapat disebabkan karena efek residual dari depresan dari muscle relaksan, hipertermi, menggigil. Hipoventilasi yang signifikan ditandai dengan PaCO2 yang lebih dari 60 mm raksa atau pH darah arteri kurang dari 7,25. Untuk hipoventilasi dapat diterapi dengan naloxone 80 mikrogram intravena untuk menghilangkan efek opioid yang menekan laju pernapasan. Kemudian, komplikasi selanjutnya adalah hipoksemia. Pada pasien yang tidak diberikan oksigen suplemental dapat menyebabkan asidosis dan juga depresi sirkulasi. Untuk hipoksemia ini diberikan terapi oksigen, umumnya adalah 30-60% untuk mencegah hipoksemia. Sedangkan pada pasien dengan hipoksemia yang berat dapat diberikan oksigen 100% dengan non-rebreathing mask, LMA atau endotracheal tube. Kemudian komplikasi berikutnya adalah hipotensi. Pada umumnya untuk hipotensi yang ringan tidak diperlukan terapi intensif. Namun hipotensi yang signifikan yang ditandai dengan adanya penurunan tekanan darah 20-30% biasanya memerlukan koreksi. Hipotensi paling sering disebabkan karena hipovolemi, disfungsi ventrikel kiri, atau vasodilatasi arteri. Pada pasien dengan hipotensi yang disebabkan oleh kondisi hipovolemi, tekanan darahnya akan meningkat setelah dilakukan pemberian bolus kristaloid ataupun koloid. Pada kasus hipotensi yang berat, dapat diberikan vasopresor untuk meningkatkan tekanan darah arterial sampai volume intravaskularnya terkoreksi. Komplikasi berikutnya adalah hipertensi yang dapat disebabkan karena stimulasi nyeri akibat insisi, intubasi, dan distensi kandung kencing atau penghentian obat antihipertensi. Terapinya diberikan sesuai dengan penyebabnya. Hipertensi yang ringan umumnya tidak memerlukan terapi. Namun, hipertensi yang lebih dari 20-30% atau pasien dengan komorbid iskemi miokard, gagal jantung, serta perdarahan dapat diberikan ACE inhibitor atau calcium channel blocker. Kemudian komplikasi selanjutnya adalah aritmia. Aritmia ini bisa disebabkan oleh adanya gangguan respirasi, hipoksemia, hiperkarbia, dan asidosis, serta disebabkan agen anestesi. Kemudian perawatan postoperatif selanjutnya adalah manajemen nyeri. Untuk manajemen nyeri dibagi berdasarkan intensitas nyerinya. Untuk nyeri yang sedang sampai berat, diberikan opioid oral atau parenteral. Apabila tidak memungkinkan, dapat diberikan opioid intravena hidromorfon 0,25 sampai 0,5 mg atau morfin 2-4 mg. Bila pasien menggunakan epidural kateter, dapat diberikan fentanyl 50 sampai 100 mikrogram bolus. Yang perlu diperhatikan adalah evaluasi depresi napas pada penggunaan epidural opioid selama 24 jam setelah pemberian fentanyl. Kemudian untuk nyeri yang ringan sampai sedang, dapat diberikan acetaminophen, ibuprofen, hidrokodon atau oksikodon oral, atau ketorolak 15-30 mg, atau acetaminophen 15 mg per kilogram berat badan intravena. Kemudian untuk discharge kriteria dari post anesthesia care unit, ini menggunakan Aldred score, di mana dinilai dari level aktivitas, di mana pasien dapat menggerakkan keempat ekstremitas ataupun kedua ekstremitas, kemudian respirasi, di mana pasien dapat bernafas secara spontan ataupun batuk, atau pasien dyspnoe atau pasien apnoe. Kemudian berdasarkan tekanan darah dan kesadaran, di mana pasien dinilai apabila pasien sadar secara spontan, atau pasien sadar ketika dipanggil atau tidak merespon, kemudian saturasi oksigen berdasarkan pulse oximetry. Di mana untuk Aldred score ini adalah maksimal skornya yaitu 10, kemudian pasien dapat dipindahkan dari post anesthesia care unit apabila memiliki skor Aldred lebih dari sama dengan 9. Adapun pasien dapat dipindahkan ke ICU
intermediate ward, penyembuhan fase 2, ataupun langsung dipulangkan. Sebelum dipulangkan dari post anesthesia care unit, perlu dilakukan evaluasi depresi nafas selama 20-30 menit setelah dosis terakhir pemberian opioid parenteral. Kemudian nyeri, mual, dan muntah post-operasi harus terkontrol, serta pasien harus berada dalam keadaan normotermi. Kemudian selanjutnya adalah discharge kriteria untuk memulangkan pasien dengan post anesthesia discharge scoring system atau PADS, di mana pada skor ini dinilai berdasarkan vital sign, status mental, dan juga aktivitas, yaitu berdasarkan orientasi pasien, kemudian gejala mual dan muntah, serta nyeri berdasarkan intensitasnya, kemudian pendarahan operasi, serta intake dan output pasien. Adapun post anesthesia discharge scoring system ini memiliki skor maksimum 10, kemudian pasien dapat dipulangkan apabila memperoleh skor lebih dari sama dengan 9. Selain itu, perlu juga diperhatikan kesiapan perawatan di rumah serta pemulihan psikomotor pasien yang komplit. Kesiapan perawatan di rumah meliputi seperti adanya yang menemani pasien secara terus-menerus, kemudian pemberian KIE, instruksi post-operasi, serta follow-up berkala kepada keluarga daripada pasien. Sekian untuk presentasi post-operative medicine. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.